yang dikenal oleh banyak kalangan masyarakat. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu tentang kita para tengah ini, berarti kalian bukan masyarakat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami melalui teks video negosiasi, teks video fisika, lalu ke teks video sejarah. Jadi di sini kita akan membahas tentang kerajaan Singosari dan berikut adalah fakta-fakta unik mengenai kerajaan Singosari. 2,000 years later. Jadi kerajaan Singosari ini adalah kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha ya teman-teman. Telah berkuasa selama kurang lebih 77 tahun sejak tahun 1222 hingga tahun 1292 Masehi. Dan kerajaan ini tuh terletak di daerah Tumapel yang ibu kota yang bernama Kutaraja, yang lebih dikenal pada zaman modern saat ini yaitu kota mahasiswa atau kota Malang. Jadi ternyata kerajaan Singosari ini adalah kerajaan ya yang sangat kontroversial mengenai tentang pertumpahan darah antar saudara akibat menginginkan tahta sebagai raja. Jadi seperti kayak gini nih, raja ini dibunuh oleh saudaranya, saudara ini dibunuh oleh raja yang ini, dibunuh-bunuhan wis. Sampai ada raja yang terakhir ini Raja Kertanegara. Jadi di bawah pemimpinan Raja Kertanegara ini, kerajaan Singosari itu menolehkan catatan sejarah tentang menaklukkan beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Jadi wilayah-wilayah itu termasuk dari wilayah Jawa yang kita tempati saat ini ya teman-teman. Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatera, terus Semenanjung Malaya. Juga ada sebagian dari wilayah Sulawesi, Kalimantan, hingga Kepulauan Maluku. Gitu teman-teman. Jika kita ketahui sejarahnya, kerajaan Singosari didahului oleh kerajaan Kediri yang kemudian digantikan dengan kerajaan Majapahit. Nama asli kerajaan Singosari sendiri ialah Kerajaan Turnapel dengan ibu kota Kutaraja. Pada tahun 1253, ibu kota Kutaraja mengubah nama kerajaannya menjadi Kerajaan Singosari, yang pada akhirnya kerajaan Singosari lebih dikenal sebagai nama kerajaan. Sumber sejarah yang menerangkan berdirinya kerajaan Singosari dan yang menjadi acuan dalam penelusuran tapak tilas kerajaan Singosari ialah Kitab Karaton, Kitab Negara Kertagama, Berita Cina, dan beberapa peninggalan prasasti serta candi. Peninggalan kerajaan Singosari sendiri ialah Prasasti Warare, Prasasti Manjusri, Prasasti Mulamalurung, Candi Kidal, dan Candi Singosari. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang versi dari Kitab Aratonla. Jadi dalam Kitab Aratonla ini berisikan tentang biografi hingga data-data dari raja-raja dari kerajaan Singosari hingga raja dari kerajaan Majapahit dan seterusnya. Jadi dalam versi Kitab Aratonla ini, pendiri pertama dari kerajaan Singosari itu adalah Ken Arok. Yang mana dahulunya adalah Ken Arok itu seseorang yang hidup di daerah Tumapel dan bekerja sebagai pengawal dengan Tunggul Ametung. Jadi Tunggul Ametung itu memiliki pangkat sebagai Akuwu di daerah Tumapel. Jadi kalau dulunya tuh Akuwu itu, kalau sekarang ini Akuwu itu sebagai kayak camat gitu di daerah Tumapelnya. Jadi Ken Arok ini menjadi pengawalnya dari camat itu, dari Akuwu Tunggul Ametung. Dan lama-lama jadi pengawal ya, jadi pengawalnya Tunggul Ametung. Ternyata Ken Arok ini mulai jatuh cinta, mulai ada benih rasa gitu ya ke istrinya dari Tunggul Ametung, yaitu Kandedes. Jadi Kandedes ini tuh terkenal oleh cantik, terkenal anggulli, dan terkenal imut-imut gitu ya teman-teman. Jadi Ken Arok memutuskan untuk membunuh Tunggul Ametung. Jadi Ken Arok itu membunuh Tunggul Ametung dan ingin menjadikan Kandedes sebagai istrinya. Jadi dibunuhlah Tunggul Ametung oleh Ken Arok. Dan ya, yang terjadi Kandedes menikah dengan Ken Arok, lalu Ken Arok naik jabatan menjadi Akuwu selanjutnya. Dan ternyata ya Ken Arok belum merasa puas menjadi Akuwu di daerah Tumapel. Jadi dia mendirikan sebuah kerajaan yang berpisah dari kerajaan Kediri. Jadi dia ingin mandiri, belajar mandiri guys. Jadi setelah membangun kerajaan itu, Ken Arok mencoba untuk melawan dari Raja Kediri, dan hebatnya lagi nih ya teman-teman, Ken Arok berhasil mengalahkan Raja Kertajaya. Jadi raja saat itu adalah Raja Kediri saat itu adalah Raja Kertajaya, dan berhasil dibunuh oleh Ken Arok teman-teman. Tapi Ken Arok gak sendiri ya, jadi Ken Arok ini dibantu oleh beberapa Brahmana yang sempat berseteru dengan raja tersebut. Dan jadilah raja pertama di Singosari adalah Raja Ken Arok, dan Raja Ken Arok ini telah berkuasa selama kurang lebih 25 tahun semasa hidupnya sebelum ia dibunuh teman-teman oleh anak tirinya, yaitu anak dari Tunggul Ametung dan anak dari Kandedes itu, yaitu yang bernama Anusapati. Anusapati naik tahta ketika ia mengetahui ayahnya tewas di tangan Ken Arok, sehingga ia melakukan pembalasan dengan membunuh Ken Arok dan menjadi raja kedua dari Singosari.
Balas dendam antar saudara ini terus berlanjut ketika Anusapati dibunuh oleh Tohjaya, anak Ken Arok, setelah bertata hanya selama 2 tahun. Hal tersebut dilandasi karena Tohjaya mengetahui ayahnya yaitu Ken Arok tewas di tangan Anusapati menggunakan keris Empu Gandring. Ternyata Tohjaya hanya dapat menikmati kekuasaannya hanya selama beberapa bulan sebelum dilengsarkan oleh keponakannya Wisnuwardana, anak Anusapati dan Hera Senamati, cucu Tunggul Ametung. Wisnuwardana bertata hingga 22 tahun dan digantikan oleh putranya Kertanegara secara damai. Di bawah kepemimpinan Kertanegara, Singosari makin sejahtera dan berkembang dari masyarakat sekitar Sungai Brantas yang bergantung pada pertanian. Kerajaan Singosari berhasil membangun bidang pelayaran dan perdagangan yang kuat. Mereka menguasai perdagangan rempah, beras, emas, hingga kayu cendana, hingga melancarkan politik Cakrawala Mandala Dwipantara. Salah satu ekspedisi terkenalnya adalah ekspedisi Pamalayu yang menghasilkan kerjasama ekonomi politik dengan kerajaan Melayu. Semenjak itu, kerajaan Singosari menjadi disegani oleh negara-negara lain karena berhasil memperluas wilayah kekuasaannya melalui ekspedisi-ekspedisi Pamalayu. Mendengar hal itu, Kubilai Khan menginginkan bahwa kerajaan Singosari menjadi daerah bawahannya. Dan tentunya kerajaan Singosari menolak keras akan hal itu, dan kerajaan Singosari malah ingin bekerja sama dengan kerajaan Campa atau kerajaan yang dari Vietnam. Karena asik kerjasama dengan kerajaan Campa itu, maka Raja Kertanegara sampai lupa bahwa prajurit-prajurit yang ia kirimkan ke luar Jawa malah membuat dirinya yang terluka atau terbunuh. Jadi semenjak kerjasama oleh kerajaan Singosari dengan kerajaan Campa ini, Raja Kertanegara terus mengirimkan pasukannya ke luar Jawa, dan sampai dia lupa bahwa kerajaannya sendiri membutuhkan perlindungan. Nah, jadi semenjak itu keamanannya kan mulai goyah tuh. Jadi ada seseorang yang memberontak, yaitu dari Bupati Gelang-Gelang, yaitu yang bernama Jaya Kakuang, memberontak dan berhasil membunuh Raja Kertanegara pada tahun 1292. Jadi terbunuhnya Raja Kertanegara ini mengakhiri riwayat dari kekuasaan kerajaan Singosari. Jadi Raden Wijaya ini mengklaim atau mengumumkan dirinya sebagai Raja Kerajaan Kadiri. Namun naasnya pada tahun 1293 Raja Jaya Katuang dikalahkan oleh Raden Wijaya, yang mana Raden Wijaya ini memanfaatkan datangnya pasukan Kubilai Khan menuju kerajaan Majapahit. Dan ya, Raden Wijaya membangun sebuah kerajaan. Jadi Raden Wijaya ini membangun sebuah kerajaan yang bernama Majapahit sebagai penerus dari kerajaan Singosari. Dan dirinya mengklaim atau dirinya mengumumkan bahwa Raden Wijaya adalah dia adalah anggota dari dinasti raja yang dimulai dari Ken Arok. Jadi seperti itu ya cerita yang atau sejarah singkat tentang kerajaan Singosari. Dan ya tetap stay tune ya menunggu kelanjutan video-video kami selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, and komen ya di bawah ini. Bye bye. It's on 40 in my record. Bitches change, they act like I ain't know.